Ya, gelombang tsunami yang melanda Selat Sunda terjadi tanpa adanya peringatan dini dari alat pendeteksi tsunami. Ya, lalu kenapa peringatan dini tsunami tidak terdeteksi? Dan untuk mengetahuinya telah ada reporter Igusti Ayu bersama Supervisor Pusat Gempa Nasional BMKG, Yanuarsi. Silakan laporannya, Igusti Ayu. Wahyudi dan juga Vandana, Indonesia kembali berduka setelah bencana gempa bumi melanda wilayah Lombok dan juga gempa bumi serta tsunami yang melanda wilayah Palu dan Donggala. Kali ini kali ini tsunami tanpa didahului oleh gempa bumi melanda wilayah pantai barat Banten di pesisir Selat Sunda yang menghubungkan wilayah Banten, Anyer, dan juga Lampung terjadi pada Sabtu 22 Desember 2018 pada pukul 9.30 malam. Dan akibat kejadian ini mengakibatkan 281 korban meninggal dunia. Seperti apa gempa bumi tsunami yang melanda wilayah pantai barat Banten ini, saya setelah bersama dengan Bapak Daryono selaku Kepala Bidang Informasi Pusat Gempa dan Vulkanik dari BMKG. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Iya, Bapak bisa dijelaskan untuk tsunami yang melanda wilayah pantai barat Banten ini seperti apa kronologinya dan apa penyebab tsunami ini, Pak? Iya, tsunami yang terjadi di Selat Sunda itu disebabkan karena fenomena flank collapse. Bahasa mudahnya runtuhan lereng. Jadi lereng anak Krakatau itu. Dan sebenarnya kita tidak bisa menyebut ini karena gempa vulkanik atau karena hujan yang deras, tapi karena memang flank collapse itu memang tidak ada prekursornya, tanda-tandanya tidak ada. Tapi yang pasti pada pukul 20:56 itu kita mencatat sebuah aktivitas seismik yang frekuensinya tinggi, tapi itu diperkirakan itu adalah gempa vulkanik yang akhirnya menggoyang badan gunung di situ. Dan karena pagi itu sudah terjadi hujan yang sangat deras dan tumpukan material gunung api itu sudah tertumpuk sejak lama ya, sehingga karena ada goyangan bahkan terjadilah longsoran, terjadilah material itu tumpah ke laut dan itu yang mendorong tsunami. Kemudian pada pukul 22 WIB atau pukul 10 malam itu kita dikejutkan oleh adanya sebuah anomali catatan tide gate muka laut yang memiliki impuls yang mirip dengan tsunami, dan ternyata memang tsunami. Nah, mengapa disebut, kita yakin bahwa tsunami Selat Sunda ini karena flank collapse atau runtuhan lereng gunung anak Krakatau itu kan didasarkan pada fakta ada sebuah foto satelit yang kalau kita bedakan pada tanggal 23 dengan sebelumnya itu berbeda. Ada lahan yang hilang seluas 63 hektar itu hilang dan tidak nampak lagi pada tanggal 23 ini. Kemudian dari analisis namanya back propagation, di mana dari catatan tide gate itu kita hitung mundur, ternyata tsunami itu berangkatnya ya di Gunung Anak Krakatau itu. Ini yang menjadikan kita yakin bahwa tsunami itu disebabkan oleh longsoran di situ. Dan penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa di situ memang potensi terjadinya flank collapse atau runtuhan lereng gunung itu sangat besar dan sudah terjadi. Dari catatan sejarah juga sudah 4 kali ini, pada tahun 416, kemudian 1883, kemudian 1928, dan tahun ini itu terjadi fenomena yang sama, tsunami akibat erupsi Krakatau. Ini kan tapi tsunami akibat Gunung Anak Krakatau ini sudah terjadi tahun 1883. Apa yang membedakan dengan tsunami yang dulu tahun 1883 itu paling besar dan paling destruktif di Indonesia dengan yang sekarang, Pak? Ya, karena letusan Krakatau pada tahun 1883 itu letusan katastrofik, di mana terjadi pembongkaran badan gunung yang luar biasa. Katastrofik itu badan gunung itu pecah dan material jatuh ke laut. Itu yang menjadikan terjadi gangguan kolom air laut sehingga terjadilah tsunami yang dahsyat yang tingginya mencapai 30 meter dan korbannya lebih dari 3.500 orang lebih. Sebenarnya BMKG sendiri punya nggak sih Pak alat pendeteksi untuk sistem peringatan dini untuk tsunami yang tidak disebabkan oleh gempa bumi, namun juga disebabkan oleh dari gunung sendiri, Pak? Ya, belum ada, karena sistem Venatius kita berbasis pada aktivitas gempa tektonik, kemudian
decision support system itu memutuskan proposal tsunami tidak, kalau tidak ya tidak, kalau ada ya tsunami. Tetapi yang menjadi masalah adalah flank collapse atau longsoran yang memicu tsunami di laut karena gunung api itu belum ada prekursornya. Kita sulit karena tidak semua gunung, karena tidak semua aktivitas letusan gunung itu akan memicu longsoran. Tidak semua gempa vulkanik akan memicu longsoran. Tidak semua hujan deras yang ada di gunung kemudian akan memicu longsoran, tidak. Sehingga ini yang menjadikan kita sulit memberikan peringatan dini karena memang prekursornya longsoran yang kemungkinan membuat tsunami itu tidak ada dan sulit untuk dikenali. Pak, untuk yang alat mendeteksi tsunami yang dikabarkan katanya rusak sejak tahun 2007, itu apakah milik BMKG ataukah milik BPPT? Dan kenapa kalau sudah 2007 itu rusak, kenapa belum sampai sekarang belum diganti, Pak? Mungkin 2013 ya, bukan 2007. Tapi itu BOI itu kan punya BPPT, pengelolaan mereka, dan saya tidak akan mengomentari itu. Tapi yang jelas sistem deteksi tsunami kita kemarin itu bekerja dengan baik. Jadi sistem monitoring muka laut kita yang disebut Tide Guide itu bekerja dengan baik yang di Pulau Panjang, yang ada di Kayu Agung, kemudian ada di Pantai Jambu dan Ciwidari, itu semua bekerja dan itu yang menjadikan kita tahu bahwa itu tsunami terjadi itu karena memang deteksi tsunami kita itu sangat bagus kemarin di Selat Sunda itu. Siap, terima kasih Pak Daryono atas waktunya, selamat bekerja kembali. Ya, demikian juga Wahyu dan Vana bahwa diketahui hingga saat ini proses evakuasi pencarian korban akibat tsunami yang terjadi di pesisir pantai barat Banten ini masih terus dilakukan oleh tim Basarnas dan juga tim dari BNPB. Sekian laporan kami, kita kembalikan ke Wahyudi dan Vandana di studio. Baik, terima kasih Gusti Ayu telah melaporkan langsung terkait permasalahan tsunami ataupun latar belakang terjadinya tsunami di Banten dan juga Lampung.